Hai Mams, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa like dan share video ini ya Mams. Terima kasih. Apakah semua anak pendek disebut stunting? Karena pernah saya diminta sama ada satu media datang ke saya ke rumah sakit bilang, dokter tolong jelasin karena ini terjadi kekacauan di media sosial. Saya tidak pernah ikut media sosial jadi saya tidak tahu, tapi terjadi kekacauan. Katanya ada satu pakar yang mengatakan bahwa semua anak pendek itu bodoh katanya kan, padahal anak saya pintar dan sebagainya. Akhirnya kita lihat bahwa pakar itu siapa, ternyata pakar itu bukan, karena yang tahu stunting itu harusnya dokter spesialis anak, karena kita belajar. Oh yang lainnya berarti nggak tahu, ya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa yang disebut stunting itu kan tadi karena kurang makan. Tapi ada anak yang pendek tapi tidak stunting berarti, ya. Nah, kita lihat di sini. Nih, pembagiannya. Jadi kalau kita lihat ketemu anak pendek, maka kita lihat dulu dia apakah dia normal, namanya normal varian, apakah dia patologis. Nah, kalau patologis dibagi lagi, dia ada yang proporsional, ada yang disproporsional. Disproporsional ini kelainan genetik biasanya. Nah, ada yang kalau proporsional, ada yang prenatal, misalnya bayi-bayi yang lahir prematur, ya, yang memang kecil karena dia belum waktunya lahir udah lahir kan. Terus ada juga yang postnatal, yang ini yang salah satunya kita sebut sebagai stunting. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat ini, Anda pernah tahu ucok baba ya? Ucok baba kita bilang stunting ya? Enggak, karena dia disproporsional. Kan posisinya kalau Anda perhatikan, ukuran badan ini kan seperti yang ini ya. Ya, nah itu adalah termasuk salah satu kelainan genetik dia, karena bawaan ya. Nah, ini kita lihat banyak pesohor dunia yang juga pendek. Ya, kita dari mana kita tahu pendek? Kalau kita lihat di sini, kalau untuk orang dewasa ya ini ada batasannya. Kalau anak laki-laki, kalau tinggi badannya di bawah 100 berapa nih? 161,9 itu kita sebut sebagai pendek, ya. Nah, kalau perempuan di bawah 150,1. Nah, kita lihat di sini. Jengiska segini, ya. Kemudian Yasser Arafat tingginya 157, dia masuk kan ke dalam short stature kan. Kemudian di sini orang Indonesia Pak Habibie 162, beda 0,1 cm dengan batasannya. Dia batasan pendek. Apakah mereka itu termasuk stunting? Bukan, ya. Karena kalau stunting, nanti kita lihat stunting itu terkait karena dia kurang makan, otaknya nggak tumbuh juga. Jadi pasti stunting itu disertai dengan gangguan kognisi biasanya, ya. Bukan biasanya, memang gitu harusnya. Nah, ini juga ada beberapa perawakan pendek. Ini bukan stunting, kalau bukan ini obatnya bukan dikasih makan. Kalau dikasih makan dia jadi melebar nanti kan, karena secara genetik dia memang pendek. Ini ada obatnya, satu dia harus di terapi bedah, ini terapi bedah ya. Yang ini mesti dikasih terapi sulih enzim. Saya nanganin ada pasien-pasien di RSCM yang dengan rare disease. Ini juga dengan terapi sulih hormon ya, karena kekurangan hormon.